Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 6 Desember untuk mengikuti acara rutin kajian fikih muamalah bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Hamzah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi junjunan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Baik, meskipun peserta yang sekarang baru hadir, yang baru bergabung masih sedikit, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan acara pagi kali ini ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti seiring dengan berjalannya waktu nanti insya Allah mudah-mudahan bertambah, ada yang hadir ikut gabung juga, dan insya Allah nanti ditayangkan di channel official Syariah Greenland untuk acara kajian fikih muamalah ini. Oke, untuk memulai acara kali ini supaya lebih berkah lagi, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Acara kali ini akan dibahas mengenai konsep kepemilikan umum dalam pandangan Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Hamzah. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah Kang Hasan. Sebelumnya saya belum bisa share screen ini Kang Hasan. Oh iya. Baik. Apa Ustadz? Baik, alhamdulillah ja'ala hadzal yaum wa nazzala al-Qur'an wa linnas bayyinatin minal huda wal furqan khairan ni'am ahmaduhu wa ashkuruhu ala kamali ihsani wa huwa dzul jalali wal ikram wa as'aluhu al-hidayah wal maghfirah ala rijyan bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para peserta kajian fikih muamalah yang sama-sama berharap ridha Allah, di setiap hari Senin pagi kita mengawali aktivitas pekanan ini dengan sebuah aktivitas yang senantiasa berharap bahwa seluruh aktivitas ini bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kajian fikih muamalah yang selalu kita hadiri di setiap hari Senin di channel SGL ini juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, sekalipun sebagian masih belum bisa gabung mungkin satu dan lain hal, tetap kita berhusnuzan bahwa ini adalah perkara yang memang menyangkut kepada kehidupan kita sehari-hari, di mana hadir dan tidak hadirnya seseorang tentu ini juga berdasarkan argumennya masing-masing. Semoga tidak lantas menjadikan ketidakhadiran ini sebagai sebuah perkara yang termasuk dalam kategori melalaikan kewajiban tolabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu adalah wajib ala kulli muslim atas seluruh kaum muslimin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, dan tentu saja seluruh pengikutnya yang setia menjalankan risalahnya hingga hari kiamat. Para peserta kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai kita berkirim suratul Fatihah buat guru-guru kita, baik mereka yang sudah mendahului kita, meninggalkan kita, ataupun para guru-guru kita yang masih terus menebarkan kebaikan, menyampaikan nasihat, ilmu, dan apapun yang mereka miliki untuk kemanfaatan pada umat ini. Ala hadiniyah wa ala qoniyatin sholihatin fil barakahul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, kita langsung saja ke pembahasan kita, yakni kepemilikan umum menurut syariat Islam. Ya, kita langsung saja slide show-nya. Kepemilikan umum menurut Islam. Sebagaimana pembahasan sebelumnya kaitan dengan kepemilikan dalam pandangan Islam, kita sudah menyelesaikan dua kepemilikan sebelumnya. Pertama, kepemilikan individu, kedua, kepemilikan negara, ini yang terakhir, kepemilikan umum. Dalam pandangan Islam, inilah yang harus kita pahami. Hubungan dengan kajian fikih muamalah ini sangat jelas sekali. Kenapa? Karena pada momen-momen tertentu bisa saja di saat kita hendak melaksanakan aktivitas muamalah, apa yang hendak kita jalankan ini menyerempet kepada hal-hal yang ini masuk dalam kategori kepemilikan umum. Maka tentu kita sebagai seorang muslim tidak bisa dengan seenaknya, ini kan untuk bisnis, ini kan untuk begini, ini kan untuk itu, dan lain sebagainya. Sementara yang kita manfaatkan, yang kita kelola, yang kita jalani dalam praktek bisnis dalam pandangan fikih muamalah ini ternyata ada sesuatu yang bukan kepemilikan yang bisa kita gunakan. Ya, inilah yang kemudian penting untuk kita pahami kaitan dengan kepemilikan umum tersebut, sehingga kita menjadi punya keyakinan penuh bahwa dalam pengelolaan aktivitas bisnis ini semuanya adalah dalam kerangka pengembangan kepemilikan betul-betul punya pribadi, tidak dicampuri oleh kepemilikan yang lain. Inilah yang barangkali esensi kepentingan kita dalam membahas masalah kepemilikan tersebut. Baik, kita akan melihat bagaimana sebetulnya aktivitas kepemilikan umum ini yang harus kita pahami. Sumber dari pembahasan ini adalah dari kitab Sistem Keuangan Negara Khilafah, karangan Syekh Abdul Qadir Jalil. Kitab aslinya bernama Al-Afal fi Daulatil Khilafah. Ini kurang lebih demikian. Deskripsi yang penting untuk kita ketahui terlebih dahulu terkait dengan apa itu kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta milik umum. Yakni harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh syari, siapa dia, pembuat syariat Allah dan Rasulnya, bagi kaum muslimin, dan menjadikan harta kepemilikan umum tersebut sebagai milik bersama kaum muslimin. Ya. Tidak lagi dibedakan kaum muslimin yang mana nih, seluruh kaum muslimin bersama-sama memilikinya. Di timur, di barat, Eropa, Amerika, Afrika, Indonesia, Asia, dan lain sebagainya, semuanya bersama-sama memiliki hal ini. Individu-individu kaum muslimin dibolehkan, dimungkinkan untuk mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dari harta milik umum tersebut. Tetapi mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Artinya siapapun boleh memanfaatkan harta tersebut. Ya. Berbeda kalau status kepemilikan tersebut adalah kepemilikan pribadi, maka mau nggak mau, ya siapapun akan terhalangi kecuali diizinkan oleh pemilik pribadi. Nah, sementara kepemilikan umum nggak perlu ada izin karena seluruh kaum muslimin memiliki harta kepemilikan umum tersebut. Sama seperti halnya kita memanfaatkan harta milik pribadi. Ya mau izin ke siapa, kita pemiliknya. Jadi skala yang lebih luas, kepemilikan umum ini dimiliki secara bersama oleh seluruh kaum muslimin. Nah, ini deskripsi yang penting untuk kita pahami terkait dengan apa itu kepemilikan umum. Maka tentu karena dia adalah milik umum, dia adalah salah satu harta yang menjadi sumber pemasukan dan pendapatan bagi Baitul Mal kaum muslimin. Hal ini tentu jika negara khilafahnya ada, maka kepemilikan umum menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas di Baitul Mal tersebut. Maka berikutnya harta dan cabang dari hasil pendapatan milik umum ini juga tetap merupakan milik bersama seluruh kaum muslimin. Ya.
Kita sama-sama memiliki semua itu. Maka konsekuensinya adalah kekayaan bagi kita kaum muslimin dari harta dan cabang-cabang kepemilikan umum tersebut tetap menjadi milik dari kaum muslimin. Bagaimana keberadaan khalifah dalam pandangan syariat Islam? Khalifah hanya diberikan wewenang mendistribusikan harta tersebut agar seluruh kaum muslimin bisa mendapatkan manfaat atau kemaslahatan bagi kaum muslimin dan bagi syariat Islam itu bisa terwujud dengan peran dari khalifah ketika mendistribusikan harta milik umum tersebut. Ya. Jadi bukan memiliki khalifah, hanya diberikan kewenangan oleh syariat untuk mendistribusikan harta milik umum tersebut sehingga terwujud kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Jadi tugasnya hanya mendistribusikan dan menjaga agar tidak ada pihak-pihak satupun yang mencoba mengakuisisi harta kepemilikan umum tersebut menjadi milik pribadinya. Ya. Dan itu berlaku semenjak ditetapkan sampai datangnya hari kiamat. Inilah salah satu dari sekian tugas khalifah dalam rangka meriayah, memberikan jaminan dan mengatur seluruh kebutuhan kaum muslimin atau rakyat yang dipimpinnya. Nah, berikutnya hadirin jamaah kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan umum ini terdiri dari 3 jenis. Ya. Nah, jenis dari kepemilikan umum yang pertama adalah sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum muslimin dalam menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya. Yang ketiga, barang tambang atau sumber kekayaan alam yang jumlahnya atau depositnya tidak terbatas atau depositnya banyak atau besar. Ya, inilah 3 jenis kepemilikan umum yang harus kita pahami. Dan ini bisa jadi ada di sekitar kita. Karena tadi di awal saya menyampaikan kaitan dengan hubungannya dengan fikih muamalah ini, salah satunya jangan sampai pada saat kita hendak berbisnis mengembangkan harta kita, justru apa yang kita kembangkan itu bukan harta milik pribadi, tapi masuk dalam kategori kepemilikan umum yang tidak sah untuk dimiliki secara pribadi, bahkan terlarang dimiliki oleh individu atau oleh pribadi. Jadi ya, 3 jenis kepemilikan umum yang akan kita bahas sebagai salah satu hal yang harus kita ketahui dalam persoalan al-milkiyatul amah atau kepemilikan umum ini. Ya, kita akan lihat satu persatu. Nah, jenis pertama dari kepemilikan umum ini adalah mencakup sarana umum untuk seluruh kaum muslim yang diperlukan untuk bisa menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Kepemilikan umum model pertama ini atau jenis pertama ini jika tidak ada akan menyebabkan perpecahan. Salah satu contoh yang menjadikan perpecahan itu terjadi manakala air yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh manusia ini tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, ya, maka akan muncul keresahan dan bahkan bisa jadi gara-gara urusan rebutan air bisa saling perang di antara mereka, saling serang di antara mereka. Beberapa kasus yang barangkali bisa para bapak dan ibu sekalian simak atau bisa di googling, misalnya bagaimana ketika musim kemarau di saat air kesusahan untuk didapat itu orang bisa sampai perang antar kampung gara-gara rebutan air. Nah, maka berikutnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sifat-sifat dari sarana umum ini secara rinci dan sempurna. Untuk apa? Untuk tadi menghindari atau ketiadaan dari sumber air ini, ketiadaan dari sarana milik umum ini akan menyebabkan perpecahan. Maka Rasul hadir untuk memecahkan persoalan ini. Dan berikutnya sarana umum ini
dirinci secara sempurna oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita pahami aspek mana saja yang masuk dalam kategori kepemilikan umum jenis yang pertama. Kita akan lihat karena memang di sini dijumpai beberapa hadis yang bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama dari Abu Khurashi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala wal ma wan nar. Nah, kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, apa hanya ini hadis yang menjadi rujukan? Ada beberapa rujukan hadis yang perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Yang kedua dari Abu Hurairah, di mana beliau menuturkan al-muslimu akhul muslim yas'ahumal ma wasyajar. Muslim itu bersaudara satu sama lainnya. Mereka bersama-sama memiliki air dan pepohonan. Ya, masih diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Daud. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya pikir ini sebetulnya masih banyak ya, bisa Bapak dan Ibu sekalian googling juga nih, apa dan sumbernya seperti apa, atau dalilnya seperti apa terkait dengan persoalan kepemilikan harta milik umum tersebut. Ya, yang berikutnya adalah an-nasu syuraka fi thalathin fil kala wal ma wan nar. Manusia. Kalau tadi al-muslimun, sekarang an-nas. Jadi tidak hanya kaum muslimin, bahkan seluruh manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Maka pada momen-momen tertentu seperti kehidupan di padang pasir, perjalanan yang cukup melelahkan dengan panas terik dan tidak ada tempat untuk bernaung ataupun berteduh karena memang semuanya adalah lautan padang pasir. Begitu ketemu air yang sering disebut dengan oase ataupun oasis, ya, sumber mata air di tengah padang pasir, itu menjadi rebutan siapapun dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun begitu. Nah, kayak begitu tuh, ya. Jadi kalau itu diakuisisi, ini oasis ini milik Kang Hasan, maka siapapun akan terhalangi. Ya. Nah, karena apa? Itu menjadi kepemilikan pribadi Kang Hasan. Padahal eh, tempat air, tempat keluarnya mata air di tengah-tengah padang pasir itu adalah bagian dari sarana umum yang harus dikelola oleh negara agar setiap orang yang berlalu lalang di sekitar padang pasir tersebut bisa mendapatkan air minum untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari untuk melanjutkan perjalanan berikutnya dan lain sebagainya. Ya, makanya semuanya harus berserikat, tidak hanya kaum muslimin, bahkan manusia. Ya. Tidak hanya air, bahkan padang rumput juga api atau sumber energi. Nah, termasuk ke dalam jenis kepemilikan umum ini adalah setiap alat yang digunakan di dalamnya. Ya. Di antaranya alat-alat untuk mengeluarkan air untuk keperluan umum. Ya. Saluran-saluran yang bisa menghubungkan sumber mata air ke rumah-rumah, termasuk juga milik umum. Sesuai dengan status air yang dikeluarkannya, yakni milik umum, maka mengalirkan, mendistribusikan sampai ke rumah-rumah masyarakat seluruh fasilitas yang digunakan dalam rangka sampainya air ke rumah-rumah masyarakat tersebut juga masuk dalam kepemilikan umum. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar di satu kampung, di satu tempat, saya punya teman di daerah Cijambe, Subang, itu bayar air sebulan hanya 2.000. Dia tidak kena meteran, airnya nggak pernah dimatiin, kerannya nyala terus, bahkan nggak ada kerannya, gitu, bolong aja, pakai bambu terus air itu ngucur. Ya, kalau di kita kan, waduh, itu bisa-bisa ngejelegur akhir bulan ya. Kalau air di rumah kita nyala terus gitu, kita 2 hari 3 hari nggak ada di rumah, air terus, wah ini bisa kiamat sugro begitu ya rumah itu ya. Waduh, tagihan airnya luar biasa mahal. Sementara di kampung teman saya itu di Cijambe Subang,
air begitu di pinggir jalan utama, ya. Subang Kota sampai ke arah Jalan Sagak lah kurang lebihnya begitu, ya. Itu air demikian luar biasa dahsyat, ya. Sebulan hanya bayar 2.000, bayangkan. Pakai air seneng-eneng rek ngumpah mobil sehari 100 kayak 200 nggak usah bayar lagi, cukup bayar 2.000 sebulan. Untuk apa? Untuk pemeliharaan pipa-pipa yang mengalirkan dari sumber mata air ke rumah-rumah warga. Hanya itu, ya. 2.000 pun ya ternyata masih belum bisa terpakai dana 2.000 yang dihimpun itu. Ya selama 2 bulan, 6 bulan, 10 bulan, setahun, 2 tahun selama pipanya nggak pecah ya nggak perlu diganti. Ya, jadi itu hanya apa ya? Hanya syarat saja ya, bahwa kita menjadi bagian dari warga masyarakat yang mendapatkan aliran air yang tidak terbatas begitu. Kenapa? Karena sumber mata airnya juga tidak terbatas. Ya, di sana pam nggak laku gitu. Ya. Ya. Nah, ini gambaran ya, maka seluruh sarana yang bisa menghubungkan dan mendistribusikan air yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan umum tersebut kemudian disalurkan sampai ke rumah-rumah masyarakat itu semuanya masuk dalam bagian kepemilikan umum. Nah, penggunaan, penempatan dan uh, apa sih tadi yang saya contohkan iuran bulanan yang hanya 2.000 sebulan dulu walau sekarang jadi berapa paling naik jadi 2.500 karena tetap pasti berapa tahun itu paralon di rumah-rumah kita ganti ya kalau pecah ya kalau nggak pecah ya nggak usah diganti-ganti seumur hidup ya paralonnya masih utuh bisa jadi yang punyanya itu sudah meninggal sudah berganti generasi bisa jadi begitu plastik kok apa ya PVC ya sorry ya itu yang kemudian sangat awet sekali begitu ya. Selama tidak pecah, keinjek ataupun kelindes kendaraan ya nggak akan masalah terus aja mengalirkan air ke rumah-rumah warga. Nah ini masuk dalam kategori apapun itu ya, pipanya, bak penampungan dan lain sebagainya yang ada di lingkungan masyarakat itu semuanya adalah milik umum. Rumah-rumah, tempat penampungan yang di setiap rumah itu milik pribadi masyarakat. Tetapi mereka semuanya mendapatkan aliran dan distribusi airnya dari sumber mata air milik umum dan sarana-sarana penunjang yang ada sampai ke rumah-rumah tersebut juga harus difahami sebagai milik umum. Ya. Ya, termasuk tidak hanya itu. Misal dari sumber air yang sering kita kenal itu bisa menjadi pembangkit listrik PLTA, pembangkit listrik tenaga air misalnya. Apa itu? Alat-alat pembangkit listrik ya yang dibangun untuk apa? Untuk kemanfaatan masyarakat yang lebih luas juga apa? Dibangunkanlah sarana pembangkit listrik tenaga air berupa kincir yang dengan aliran air yang tidak berhenti 1 kali 24 jam terus begitu selama airnya ada itu bisa memutarkan kincir dan kincir itu atau alat-alat pembangkit listrik yang lainnya yang dibangun di atas sumber air yang masuk dalam kategori kepemilikan umum ya apakah itu saluran terusan sungai air terjun atau apapun namanya ya termasuk tiang-tiang penyangganya bahkan jaringan kawatnya dan stasiun-stasiun yang bisa menjadi tempat pengisian listrik ya atau apa namanya itu gardu induk atau apapun itu namanya semuanya masuk dalam kategori kepemilikan umum. Nah, kenapa? Karena alat-alat ini dan seluruh turunannya yang menghasilkan listrik sebagai sumber energi didapat dari harta milik umum sehingga status hukum seluruh prasarana bagi terciptanya dan terrealisasinya segala kepentingan umum tersebut maka masuk juga kepada kategori bagian dari kepemilikan umum ya sampai tiang-tiang yang kemudian berfungsi untuk menerangi jalan dan lain sebagainya jalan siapa yang diterangi jalan milik umum maka semuanya ini juga masuk ke dalam kategori milik umum. Jadi sangat luas sekali cakupannya. Ya. Tetapi jika listrik dihasilkan dari alat yang ditempatkan bukan pada jalan umum, ya,
juga kita mengenal adanya selokan-selokan yang memungkinkan dimiliki oleh individu, ya, oleh perorangan, termasuk stasiun-stasiun pengisiannya, tiang-tiang penyangga jaringan kawatnya yang semuanya ditempatkan di daerah milik pribadi seorang pengusaha, ya, pengusaha pemilik pembangkit listrik, ya, maka seluruh prasarana pembangkit listrik ini juga bagian dari kepemilikan individu. Sehingga siapapun boleh memiliki tidak hanya alat-alat penunjangnya, stasiunnya, tiang penyangganya, kawat-kawatnya, bahkan aliran airnya pun boleh dimiliki secara pribadi karena dia merupakan bagian dari kepemilikan pribadi atau milik individu. Mungkin nggak? Mungkin saja. Ya. Sekarang banyak sultan kok, banyak pengusaha yang bisa mengadakan apapun secara mandiri. Ya, tafadhol silahkan. Ya. Mahal biayanya ya relatif. Ya, barangkali kalau skala kecil bisa kita lihat misalnya walau alam masih ada atau tidak di tempat rumah saya di Kerawang di sana, itu ada tempat atau stasiun pengisi setrum aki, ya, terima setrum aki. Nah, itu kan stasiun pengisi listrik kan gitu intinya kan, dimiliki oleh pribadi loh, dia beli sendiri semuanya sendiri di rumah sendiri kok begitu. Alat untuk mengkonversi dari listrik AC menjadi listrik DC itu semuanya dimiliki oleh mereka kok. Ya, maka pengusaha dengan skala tadi ya, pengisi atau menyediakan setrum aki dan berbayar, ya, siapapun boleh ya, selama memang orangnya menyediakan itu dan kita dipungut bayaran, ya sudah, itu bagian dari ranah individu, bagian dari kepemilikan individu. Ya, maka seluruhnya itu menjadi milik dia. Ya. Dalam skala yang lebih besar, tetapi tidak lantas menghalangi orang untuk bisa mendapatkan fasilitas atau sarana umum tersebut, dibolehkan dan dimungkinkan dimiliki oleh pribadi. Baik, jenis yang kedua dari harta milik umum ini adalah harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi manusia atau menghalangi individu untuk memilikinya. Dalam pemilikan umum jenis yang kedua ini, jika berupa sarana umum seperti halnya pemilikan umum pada jenis yang pertama, maka dalil yang digunakan adalah dalil yang juga mencakup kepada harta milik umum jenis yang pertama. Hanya saja pada harta milik umum jenis yang kedua ini, menurut asal pembentukannya, nah ini ada tanda tambah. Menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Ya. Tentu kondisinya berbeda dengan jenis yang pertama, ya, di mana asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya. Sehingga misalnya boleh saja memiliki secara pribadi sumur-sumur kecil atau mata air kecil yang memang tidak akan mengganggu hajat hidup keperluan manusia yang lainnya. Ya. Terkait dengan dalil harta milik umum jenis yang kedua ini adalah dalil yang juga bisa digunakan pada harta kepemilikan umum jenis yang pertama. Di antaranya, ya, di riwayat ini Mina munahu man sabak. Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu sampai ke kota Mina. Ya. Bapak dan Ibu yang pernah atau berkesempatan untuk ziarah, menunaikan salah satu kewajiban atau bahkan rukun Islam yang kelima, yakni beribadah haji, mesti tahu Mina itu kota di mana. Kota di sekitaran Makkah, yang itu menjadi syarat bagi pelaksanaan ibadah haji. Mabit di Mina, bermukim atau bermalam di Mina. Maka siapapun yang datang lebih dahulu ke Mina boleh menempati sejumlah kafling di Mina. Setelah selesai hajat melaksanakan rukun haji yakni mabit di Mina tersebut, ya sudah, mereka meninggalkan tempat itu, digantikan oleh yang lainnya atau berikutnya. Dan jika tidak ada musim haji, maka Mina itu menjadi lahan
terbuka lahan kosong, siapapun boleh ke sana, boleh tiduran, boleh ngapain, tapi tidak boleh memilikinya. Ya. Misal nih, suatu saat Kang Hasan sudah pergi ke ziarah haji. Pergi berhaji belum Kang Hasan? Belum, Ustaz. Nah, saya Mohon doakan doanya, Ustaz. nah, saya doakan bisa biar bisa segera pergi haji ya Kang Hasan ya. Amin. Amin ya Dan, Allah. ya, dan yang lainnya juga sama. Suatu ketika Kang Amin, Hasan pergi amin, haji, amin. ya, pergi haji terus nyampe ke Mina. Nah, di Mina itu di pojokan, misalnya kata Kang Hasan ini samping pohon kurma ini saya patok dah. Ntar tahun depan atau kapan saya berhaji, ini kapling saya nih, nggak boleh begitu. Tahun haji 2021 di sini, tahun haji 2030 belum tentu di situ lagi. Kenapa? Udah ada duluan orang sampai ke sono. Maka Kang Hasan ya harus rela mendapatkan tempat tidak seperti tahun sebelumnya ketika berhaji dan mabit di Mina. Lawang hanya sekedar memenuhi syarat berhaji, tinggal sudah ya lanjutkan lagi prosesi ibadah haji yang lainnya. Artinya sampai hari kiamat posisi Mina ya harus seperti itu. Ya, milik umum, milik siapa saja. Milik orang yang pertama kali sampai ke kota Mina atau ke daerah Mina. Karena ya kalau bilang kota ya hanya tanah kosong saja begitu ya. Tapi ya tetap dibilangnya kota Mina. Gitu. Nah berikutnya ya memahami munahun man sabak. Ini hadis ini Mina munahu man sabak. Ya, tempat bermukim siapapun yang lebih dahulu orang yang sampai ke Mina, bahwasanya Mina ini merupakan milik seluruh kaum muslimin. Jadi siapapun yang kemudian lebih dulu sampai ke satu bagian tempat di Mina lalu menempatinya, maka bagian tersebut adalah baginya. Sampai kapan? Ya sampai selesai urusan di Mina. Selesai itu ya sudah, akan ada lagi orang lain yang akan menempati bagian tersebut. Selama itulah bagian itu menjadi bagiannya, bagian baginya. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Kita sudah tidak bisa lagi menghitung sudah berapa ratus, berapa ribu mungkin ya orang kemudian berhaji dan menempati Mina, kemudian meninggalkan begitu saja dan lain sebagainya. Nah, sehingga Mina bukan milik perorangan. Artinya orang lain dilarang untuk memiliki atau menempati bagian manapun di Mina untuk kepentingan perorangan atau kepentingan pribadi. Ya kayak tadi ya di kapling begitu ya. Ini kayaknya kalau bangun rumah di sini nih kan Kang Hasan salah satu bagian dari pengusaha properti insya Allah ya. Ini di prospek ini untuk bikin perumahan di sini nggak boleh, sayang. Kalau mau di Mina nggak boleh bikin perumahan begitu. Tapi kalau di luar Mina maka begitu. Ya. Karena tadi ada larangan. Ya. Nah, berikutnya ya. Begitu juga dengan tidak hanya Mina, dengan jalan-jalan umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa manusia berserikat atas jalan umum. Artinya siapapun manusianya, siapapun kaum musliminnya berhak untuk berlalu lalang di atasnya. Bahkan ada pahala bernilai sedekah bagi siapapun yang menjauhkan duri dari jalanan umum. Ya. Ini yang juga menjadi semangat bagi kita saat kita berjalan ketemu dengan duri atau apapun yang bisa menghalangi orang untuk bisa mengakses di jalan umum, dan nilainya itu adalah seperti kita sedang bersedekah. Ini peluang bagi siapapun yang hari ini lagi tidak punya uang begitu ya, jalan-jalan saja begitu ya, ketemu ada kerikil, ketemu ada paku, singkirkan, itu seperti sedekah pahalanya begitu ya. Ini alternatif ini bagi yang nggak punya uang, jalan-jalan saja. Waduh, ini ada kayu melintang di tengah jalan, ambil, pinggirkan. Oh, itu sedekah. Ya. Nah, dari Abu Hurairah menuturkan, tumitul ada anit tarik sedekah. Menjauhkan duri dari jalan umum adalah sedekah. Hadisnya Bukhari Muslim. Ini kuat sekali. Ya, makanya menjadi anjuran ya. Bahkan anak-anak saya itu pernah terngiang-ngiang begitu ketika
teringat terus begitu ya, saya melakukan sebuah perkara sederhana, perkara kecil, ya, bukan duri, ya, ketika mudik tahun kapan, nyupir, terus tiba-tiba ada pembatas jalan yang warna merah itu marka jalan dari plastik terguling begitu. Ya, saya turun dulu karena memang nggak begitu lancar jalanan agak macet-macet begitu di saat mudik turun dulu saya berdirikan itu. Ya. Kenapa menghalangi orang nantinya kan? Nah, motor segala macam bisa langsung ngerem mendadak atau belok mendadak, nah itu bisa menyebabkan kecelakaan. Jalan umum. Nah, saya berdirikan, tak, masuk mobil lagi jalan. Anak-anak dari kecil sampai sekarang masih ingat di sini ya tiap hari. Tapi betulin ini dan lain sebagainya. Ya, itu sekaligus memberikan pembelajaran kepada keluarga bagaimana upaya kita yang ya hanya kecil saja. Kalau kita pakai mobil kan itu nggak ada artinya dilindas saja kan nggak apa-apa kalau mobil. Tapi kalau motor itu bisa bisa menyebabkan orang kecelakaan. Tapi dengan cara sederhana tadi bukan menjauhkan duri dari jalan, ya, membetulkan posisi marka jalan yang terjatuh, kesenggol dan lain sebagainya kembali ke posisi semula, nah insya Allah itu menjadi tambahan pahala buat saya ketika itu dan seterusnya. Ini mudah-mudahan bukan dalam rangka yang lainnya, tahadus bin nikmah. Ya, dengan cara seperti itu maka terus terngiang-ngiang pada anak-anak saya. Nah, ini gambaran ya, melaksanakan aktivitas sederhana menjauhkan diri dari jalanan umum adalah sedekah. Artinya apapun saja yang itu bisa mengganggu orang ketika melintas di jalan umum tersebut. Kita perbaiki, kita betulkan, kita jauhkan dari jalanan tersebut, itu bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka tidak hanya menghilangkan duri di jalanan, ya, di saat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang orang-orang atau siapapun duduk-duduk di jalanan. Ya, ini seringkali mungkin ya anak-anak muda, mungkin kita dulu sempat begitu, ya seringkali apa istilahnya negong, negong yuk gitunya. Nah, sekarang menongkrong begitu atau kongko yuk atau apa begitu di jalanan umum sambil kita ngobrol-ngobrol gak jelas, itu pada akhirnya itu menghalangi orang, mengganggu orang untuk bisa berlalu lalang di jalanan umum tersebut. Kenapa kok tiba-tiba kita bergerombol 5-10 orang terus merasa memiliki jalan itu dan kita bebas saja apakah gitaran atau ngobrol-ngobrol apapun begitu nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Nah, Rasul melarang duduk-duduk di jalanan. Menurut sabdanya iyyakum wal julusa fit turuqat. Kalian semua dilarang duduk-duduk di jalan umum, hadis riwayat Muslim. Nah, larangan ini tentu ya, kalau kita perhatikan fakta terkait Mina dan fakta tentang jalan umum ini menjadi jelas bagi kita. Kondisi asal pembentukan dari Mina dan jalan umum ini menghalangi seseorang untuk menguasai dan memilikinya. Dari fakta tentang Mina dan jalan umum. Ya. Jadi tidak bisa orang memiliki itu, ya, terhalangi. Mina dan jalan umum diperuntukkan untuk seluruh manusia. Siapapun bebas berlalu lalang di atas Mina atau di menempati Mina atau berlalu lalang di jalanan umum. Tidak boleh ada seseorang atau beberapa orang yang bersepakat melaksanakan syirkah dan lain sebagainya untuk memiliki baik Mina atau jalan umum tersebut. Nah, maka dalil-dalil yang terkait dengan Mina dan jalan umum juga bisa diberlakukan untuk setiap hal yang menurut asal pembentukannya menghalangi siapapun untuk memilikinya. Artinya kalau dimiliki oleh individu, orang lain terhalangi, tidak bisa mengakses itu. Ya, jalan yang tadinya umum tiba-tiba dibeli sama Kang Hasan. Mun aya nu jual langit ya dibeli ke orang mah Kang Hasan teh gitu ya. Jangankan jalan, langit pun anu ngajual dibeli misalnya gitu ya. Gambarannya. Nah, itu kan secara pembentukan asalnya terhalangi. Kenapa? Karena kalau dibeli oleh si individu tertentu, seseorang atau siapapun dengan kekayaannya, maka orang lain akan terhalangi untuk bisa berlalu lalang di atasnya.
Jadi yang dimaksud dengan argumen dari asal pembentukannya menghalangi siapapun untuk memilikinya. Nah, demikian juga tidak boleh menguasai atau memagari sesuatu yang diperuntukkan juga bagi seluruh umat manusia. Ya, tidak hanya mina atau jalanan umum. Ada hal yang lain. Apa itu? Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan larangan memagari atau menguasai sesuatu yang diperuntukkan bagi manusia. Apa itu? Lahumma illa lillah wali rasuli. Tidak ada penguasaan atas harta milik umum kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Ini kan milik umum, ya sudah saya pagari saja, saya kuasai saja, nggak boleh. Ya. Hanya Allah dan Rasulnya yang boleh menguasai itu. Untuk apa? Bukan untuk dimiliki, tapi untuk didistribusikan agar setiap orang bisa bersama-sama memilikinya. Jadi ditugaskan dalam konteks ini terkait dengan ketentuan syariat, Allah dan Rasulnya lah yang punya kekuasaan atas harta milik umum tersebut. Ya, mina, jalan umum, atau apapun harta milik umum adalah kewenangan Allah dan Rasulnya untuk menguasainya, ya, untuk mengelola. Ya. Maka kalau kita melihat makna hadis ini adalah hadis ini ya, lahumma illa lillah wa li rasulih. Adalah tidak boleh seseorang menguasai sesuatu yang merupakan milik semua manusia hanya untuk dirinya sendiri. Contoh-contoh kepemilikan umum seperti kereta api dengan rel-relnya, jembatan, tram, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air, pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalanan umum. Semuanya milik umum. Sehingga keadaannya sampai hari kiamat tetap harus dijadikan sebagai bagian dari kepemilikan umum atau jalan umum atau siapapun masyarakat boleh memilikinya. Para peserta kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita mendengar sebuah kisah bagaimana ada orang yang saking kreatifnya nyopotin mur ataupun baut-baut yang itu bagian dari jembatan Suramadu. Pernah aja kita dengar itu ya? Kebayang tidak itu kalau tiang-tiang jembatan Suramadu yang ada baut dan murnya tiba-tiba baut dan murnya hilang karena diambilin orang, itu jembatan Suramadu bisa ambruk gitu. Ya, maka nggak boleh itu. Oh ini kan bisa saya jual, dibelikan buat ini kan saya kelaparan untuk beli ini dan lain sebagainya. Ya. Atau yang suka mengutin itu ya di rel kereta api juga tuh sama tuh ya. Nggak boleh itu, ya, karena itu adalah milik umum. Ya harus tetap dimiliki secara bersama. Nah, kemudian jenis kepemilikan umum yang ketiga atau jenis kepemilikan umum yang terakhir. Ya. Harta milik umum jenis yang ketiga ini adalah barang tambang atau sumber kekayaan alam yang jumlahnya atau depositnya tidak terbatas atau depositnya besar, ya, atau berlimpah. Ya, jadi jumlahnya luar biasa. Sementara barang tambang yang jumlah atau depositnya itu terbatas atau sedikit, ini bisa digolongkan ke dalam kepemilikan pribadi sehingga setiap individu pun boleh memiliki barang tambang yang depositnya sedikit atau jumlahnya terbatas. Digali hanya 2 bulan, 3 bulan habis begitu. Berarti kan sangat sedikit sekali. Nah, kalau PT Freeport salah satunya nih ya, itu dari tahun 67 apa 68 sebelum 70 sekitar 70-an lah ya PT Freeport sampai sekarang 2021 makin digali makin banyak kandungan emasnya begitu. Waduh itu gunung emas berarti kan posisinya. Maka nggak boleh dimiliki oleh si McMoran sebetulnya ya. Pemilik PT Freeport tapi harus dikelola oleh negara dan galiannya, hasil galiannya, emasnya itu bisa dibagi-bagikan oleh negara secara langsung kepada rakyat atau dikelola dan dibangunkan fasilitas-fasilitas umum, jalan,
atau jembatan, bangunan sekolah dan lain sebagainya, ya minimal misalnya di seluruh Papua itu betul-betul dibangun Trans Papua dengan kualitas jalan yang luar biasa. Dan itu juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar Papua begitu, sesuai dengan pendapatnya khalifah, kalau khalifahnya ada begitu ya. Kenapa? Daerah-daerah yang di luar Papua pun adalah bagian dari warga negara khalifah yang harus diperhatikan. Ya, tidak hanya mentang-mentang karena ini ada di bumi di Papua, di bumi cendrawasih, begitu sering disebut, ya maka seluruh harta kekayaan yang digali dari PT Freeport awalnya atau di Gunung Graceberg atau Iceberg namanya, ya, itu semuanya adalah milik umum. Jadi siapapun, seluruh kaum muslimin berserikat di dalamnya. Bahkan seluruh manusia berserikat di dalamnya. Kenapa? Begitu jalan-jalan dari harta kepemilikan umum jenis yang ketiga berupa barang tambang yang depositnya luar biasa berlimpah ini adalah ditetapkan dan dikelola oleh negara dengan pendekatan kepemilikan umum ini, maka begitu dibangunkan jalan, kan nggak bisa periksa KTP, Kang Hasan petugasnya nih. Anda muslim atau bukan? Kalau Anda bukan muslim, Anda nggak boleh lewat jalan ini. Nggak begitu. Siapapun boleh lewat. Ya termasuk orang kafir. Ya, kenapa? Dalam sistem pemerintahan Islam, ya, warga negara khilafah ini bisa muslim juga bisa kafir. Sebagaimana yang pernah dialami dijalankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kota Yathrib berubah menjadi negara yang pertama kali melaksanakan syariat Islam. Ya, rakyatnya, warga negara Daulah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya Aus dan Khazraj, tidak hanya Muhajirin dan Ansor, tapi juga ada Yahudi, ada Nasrani, dan orang-orang kafir yang lainnya yang tetap dibiarkan hidup, agamanya tidak diganggu, kehormatan harta dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka beraktivitas secara umum di tengah-tengah kehidupan di masyarakat Madinah, maka mereka semua wajib terikat kepada syariat Islam yang ditegakkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang Islam tentu saja di dalamnya. Nah, dalam posisi itu setiap warga negara tidak lagi dibedakan berdasarkan agama tertentu, semuanya adalah menjadi bagian dari warga negara di tengah-tengah pemimpin kaum muslim. Nah, maka kembali kepada persoalan kepemilikan umum yang ketiga, yakni barang tambang. Ya. Barang tambang yang jumlahnya banyak dan depositnya tidak terbatas, hari ini tergolong kepemilikan umum bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau oleh beberapa orang, apalagi oleh orang asing, apalagi orang-orang kafir, nggak boleh. Ya. Termasuk juga tidak ada kebolehan memberikan konsensi atau keistimewaan kepada seseorang atau kepada lembaga atau kepada pihak-pihak manapun untuk mengeksploitasi kepemilikan umum kaum muslimin jenis yang ketiga yang namanya barang tambang. Ya. Jadi nggak peduli itu apa karena sudah ada namanya apa tuh ya, eh, KKS apa-apa begitu antara pemerintah Indonesia dengan si Freeport begitu ya, kontrak karya betul ya, kakak ya. Apakah 2 tahun, 10 tahun, 40 tahun, dan konon kabarnya di tahun kemarin sebelum-sebelumnya kontrak karya PT Freeport yang mau berakhir beberapa tahun ke depan itu sudah buru-buru oleh si pemilik Freeport, si Mick Moran, itu diperpanjang. Ya, jadi belum habis saja itu sudah perpanjang 40 tahun lagi. Artinya ya kita kaum muslimin yang notabene menjadi pemilik dari tanah Papua secara bersama-sama tersebut hanya gigit jari melihat hasil tambang berupa emas ini diambilin oleh si Mick Moran yang untuk dimiliki secara pribadi. Ini gambaran ya, karena dia mendapatkan keistimewaan. Padahal dalam pandangan Islam, negara atau khalifah tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang, lembaga atau siapapun dia untuk mengeksploitasi barang tambang tersebut. Apalagi tadi ya barang tambang yang dalam jumlah yang sangat besar. Ya, sudah orang asing kafir pula begitu. Ini yang kemudian menjadi semakin apa ya, bertingkat-tingkat larangannya itu ya.
kepada individu kaum muslimin saja terlarang, ini malah kepada individu orang kafir pula begitu. Ini nggak boleh sebetulnya kalau pakai hukum Islam. Nah, kaitan dengan deskripsi dari seperti apa barang tambang yang memungkinkan dimiliki oleh individu dan lain sebagainya, di antaranya hadis yang cukup masyhur dari Abyad bin Hamal, ya, ketika beliau meminta, ya, sebuah sebuah tanah, ya, di Ma'rib, ya, yang kurang lebih hadisnya kurang lebih annahu wafada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahul milha faqata'ahu lahu falama an walla qala rajulun minal majlisi atadri ma qata'ta lahu inna ma qata'ta lahul ma'ul idda qala fantaza'a minhu. Ini kurang lebih ini percakapan dari Rasulullah dengan Abyad bin Hamal. Suatu ketika, Abyad bin Hamal datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus terang meminta tambang garam. Ini hebatnya pemimpin kaum muslimin. Ya, berbeda dengan kehidupan hari ini ya. Mau bikin usaha tambang saja, waduh, untuk bisa mendapatkan izinnya berapa meja harus dilewati begitu. Ya, ini Abyad bin Hamal datang ke Rasul, ya Rasul, aku minta tambang garam, gitu ya. Ya, Rasul, ya sudah nih, nah selesai gitu. Enggak, kamu ini siapa? Kamu ngerti nggak bagaimana penambangan, bagaimana aturannya? Tuh harus izin dulu ke Abu Bakar As-Siddiq, izin lagi ke Umar. Nggak begitu. Ya, Rasul didatangi oleh Abyad bin Hamal dan Abyad bin Hamal minta tambang garam, Rasul kasih. Ya. Nih, begitu. Maka beliau memberikan tambang garam kepada Abyad bin Hamal. Nah, happy dong, udah dikasih tambang, ya mungkin jingkrak atau gimana begitu Abyad bin Hamal begitu ya. Kemudian dia pergi ya dari hadapan Rasul karena sudah hajatnya terpenuhi, yakni meminta tambang dan diberi oleh Rasulullah. Tetapi setelah Abyad bin Hamal ini berlalu, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada Abyad bin Hamal? Ya, Rasul ya karena memang seorang kepala negara yang arif ya bijaksana, ya ada rakyat yang meminta tambang kasih begitu saja. Tetapi seorang laki-laki yang berikutnya ngomong ke Rasulullah, memberikan ilustrasi, sesungguhnya engkau telah memberikan tambang garam tersebut seperti air yang mengalir. Artinya depositnya besar itu tambang garam. Nah, ini baginda Nabi. Ya. Kemudian berkata, Rasulullah SAW pun menarik kembali tambang garam dari Abyad bin Hamal. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Dalam bahasa kita, Rasul mengoreksi ya, pemberian tersebut. Rasul mengoreksi kebijakan. Dalam pandangan Rasul, tambang garam itu depositnya kecil sehingga boleh dimiliki, tapi bagi seorang ahli yang mengetahui seperti apa deposit tambang garam yang diberikan oleh Rasul kepada Abyad bin Hamal dengan ilustrasi bagaikan air mengalir, Rasul tidak segan-segan mengoreksi pendapat itu, menganulir kebijakannya. Ya, berbeda dengan kondisi hari ini ya, sudah dibilang ini membuka celah untuk kemudian terbukanya legalisasi zina, tetap ngotot begitu. Apa susahnya sih dikoreksi begitu? Ya, Rasul saja mau mengoreksi ketika ada pandangan yang lebih tepat terkait dengan kasus tambang garam ini. Kenapa? Karena Rasul bukan seorang ahli tambang garam, yang bisa jadi beliau pun terbatas untuk mengetahui seperti apa deposit dari tambang garam tersebut. Begitu diketahui nggak ngeyel. Wah, aku malu dong udah bikin keputusan. Ya, kayak Pak Balik letah cekang Hasan gitu ya. Geus dibere dicopot deui seneng gitu. Tidak. Rasul langsung saja menganulir pemberian. Dan Abyad bin Hamal ya sudah, nggak dapat apa-apa lah, wong tadinya juga minta kok, bukan. Kalau sekarang kan ada semacam apa ya, ya walau alam ya, saya juga nggak ngerti nih masalah pertambangannya. Yang intinya untuk bisa memiliki usaha pertambangan harus ada izin, aslunya begitu kan gitu ya. Tambang galian C, galian D, galian E, galian F, nggak ngerti lah, pokoknya ada jenis-jenisnya begitu ya. Nah itu harus izinnya kemana, izinnya kemana, izinnya kemana, begitu ya. Ini Rasul begitu mudahnya saja
Orang datang minta tambang, kasih. Begitu tambang ini kalau mau idul ma, maaf, ya, seperti air yang mengalir, ya, ya sudah koreksi, anulir. Ya, sorry, ya, Abyan, nggak jadi nih, misalnya begitu. Ternyata tambang garam ini adalah seperti air mengalir, nggak boleh dimiliki oleh individu. Jadi harus dikelola oleh negara dan tambang itu menjadi milik umum. Begitu. Ya, ini cara Rasul, tuntunan kita, guidance bagi kita untuk mengelola tambang itu dengan model seperti apa. Jika depositnya kecil, boleh dimiliki oleh individu. Jika depositnya besar, maka terlarang individu memilikinya. Dia harus dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan warga negara. Apakah dibagikan hasilnya dalam bentuk harta, emas, uang, atau apapun itu namanya, atau dibalikan oleh negara dalam bentuk fasilitas-fasilitas kemudahan bagi masyarakat, bangun jembatan, bangun jalan, gedung, dan lain sebagainya, untuk kepentingan masyarakat. Maka kita bisa mengambil ibroh, dalil larangan atas individu untuk memiliki tambang tersebut. Ya. Karena tambang ini adalah milik seluruh kaum muslimin. Dan larangan ini tentu saja tidak dibatasi pada tambang garam pada kasus Abyad bin Hamal tersebut. Tetapi cakupannya umum, yaitu meliputi setiap barang tambang apapun jenisnya. Ya, baik padat ataupun cair. Ya, padat seperti tadi garam, atau mungkin mineral, emas, perak, biji besi, atau yang berbentuk cairan seperti minyak bumi, atau yang berbentuk gas, ya gas itu sendiri misalnya. Ketika memenuhi syarat bahwa barang tersebut depositnya laksana air yang mengalir, yakni tidak terbatas, maka dilarang dimiliki oleh individu. Inilah jenis harta milik umum yang ketiga yang berupa tambang dengan deposit yang besar atau deposit yang melimpah, atau di sini di dalam hadis diilustrasikan laksana air yang mengalir. Demikian ya barangkali yang kaitan dengan persoalan pembahasan mengenai kepemilikan umum. Saya kembalikan kepada Kang Hasan. Tafadhol Kang Hasan. Ya, Masya Allah, penjelasan yang luar biasa, ya jelas dan rinci ya Ustaz ya. Ya, salah satu faidah ketika kita mengikuti kajian ilmu seperti ini bisa meningkatkan keimanan gitu ya. So kita semakin yakin dan bangga bahwa Islam itu aturannya itu sangat rinci dan detail sekali gitu. Bahkan ketika bermuamalah dalam hal ini kepemilikan itu detail banget gitu ya. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Dan ini tentu berbeda dengan sistem ekonomi yang lain ya, bahkan atau ideologi yang lain seperti misalkan kapitalis ataupun sosialis gitu ya. Dan ini kepemilikannya itu semata-mata milik Allah gitu, dengan aturannya itu syariat Islam itu yang sudah ditetapkan. Dan tadi sendiri sudah disebutkan ada 3 jenis kepemilikan umum, yaitu yang pertama sarana umum seperti air ya, beserta alat-alat yang digunakannya untuk mengambilnya. Kemudian yang kedua, ada harta yang terlarang bagi individu, seperti yang tadi dicontohkan oleh Ustadz, yaitu mina, kepemilikan mina gitu ya. Dan juga jalan umum yang tidak boleh, ada suatu riwayat tidak boleh duduk-duduk di situ. Kemudian yang ketiga ada barang tambang. Nah, barang tambang sendiri ini lebih spesifiknya itu barang tambang yang jumlahnya itu melimpah gitu ya. Itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Insya Allah. Nah, ini di sini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Di sini ada pertanyaan dari Kang Iskandar. Udah ada 3 pertanyaan yang ingin disampaikan dari Ustaz. Siap. Panjang-panjang lagi nih. Iya. Barangkali teman-teman juga, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau misalkan mau disampaikan secara langsung, silakan raise hand terlebih dahulu, ataupun bisa lewat chat gitu ya. Oke, kita lanjut bahas pertanyaan yang pertama dari Kang Iskandar dulu ya Ustadz ya? Siap. Oke, kita lihat pertanyaannya, pertanyaan dari Kang Iskandar. Oke, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama,
apakah kuota atau pulsa termasuk kepemilikan umum dengan analogi jumlahnya melimpah sebagaimana hadis tentang tambang garam di masa sahabat yang mungkin tadi sudah dibahas sama Ustadz juga. Ya. Oh ya, seperti itu Ustadz. Untuk pertanyaan pertama. Baik. Aduh. Bahwa tadi ada kategorisasi jumlah yang melimpah. Sebagaimana hadis dari Abjad bin Amal yang cukup masyhur ya kaitan dengan penggunaan tambang atau pemanfaatan tambang yang tadinya dimiliki oleh individu karena diberikan oleh Rasul. Kemudian ada sahabat lain mengingatkan bahwa kandungan atau depositnya melimpah, maka Rasul menganulir, mengoreksi keputusan pemberian tambang garam kepada Abjad bin Amal tersebut. Ketika pakai analogi jumlahnya melimpah, mohon maaf, kuota atau pulsa masuk penambangan atau tidak. Ya, kalau kita bicara kuota yang melimpah dan lain sebagainya, ya tentu masuk dalam kategori tidak hanya kuota atau pulsa. Udara yang ada di sekitar kita juga melimpah ruah. Tetapi kenapa ada pihak-pihak tertentu yang memperjualbelikan oksigen? Harusnya nggak boleh juga dong. Misalnya begitu ya. Ada tuh Oxygen. Nah, merek ini. Di endorse nantinya saya. Dalam bentuk saya kayak semprotan obat nyamuk. Kan begitu kan, segede gitu tuh. Ya, Isinya apa? Oksigen untuk alat bantu pernapasan. Atau yang lebih besar, yang suka ada di rumah sakit begitu kan. Tabungnya warna biru atau warna putih. Biasanya begitu. Ya, itu juga oksigen yang itu bisa dipakai oleh pasien yang memang kesulitan untuk bernafas. Maka dengan alat bantu pernafasan yang isinya dalam tabung itu adalah oksigen, maka ya sah-sah saja orang kemudian memperjualbelikan oksigen. Padahal ya nggak usah pakai itu kan tinggal kita bisa begitu ya. Tetapi justru ada kendala-kendala tertentu yang kemudian menjadikan begitu diatur sedemikian, dikemas dan lain sebagainya, itu menjadi barang konsumsi yang bisa diperjualbelikan. Pertanyaannya kepada tadi kaitan dengan kuota dan pulsa tersebut begitu. Ada yang mengelola dan itu ternyata bisa diperlakukan, dimiliki oleh individu, tetapi juga bisa dimiliki oleh negara. Kita mengenal dengan istilah perusahaan negara, PN. Apa tempo hari itu? Sebut saja misalnya Indosat, Telkom misalnya, itu milik negara. Maka pada saat dia menyelenggarakan sarana telekomunikasi, sebetulnya karena dia adalah milik negara yang identik dengan milik individu, hanya jumlah dan jaringan atau kapasitasnya yang juga besar dan tidak memungkinkan diberikan kepada individu, maka itu menjadi milik negara. Di satu sisi tertentu, ketika negara punya keinginan dan pandangan terkait dengan diberikan kepada pihak-pihak tertentu atau dijual atau disewakan dan lain sebagainya, itu sama seperti halnya Kang Hasan punya kendaraan yang kemudian kendaraan itu disewakan, dengan uang sewa itu Kang Hasan dapat harta dan lain sebagainya. Itu boleh dimungkinkan. Negara menjual kuota, negara menjual pulsa. Tetapi harap diingat, negara dalam pandangan syariat Islam itu bukan dalam rangka menjual kepemilikan negaranya atau sebahagian dari kepemilikan negaranya dengan satu pandangan seperti negara dalam kapitalis yang harus mengejar keuntungan. Tidak. Negara di dalam sistem Islam adalah negara yang memiliki fungsi yang sangat identik dengan riayah, mengurus urusan. Sehingga kalaupun ada jual beli, tidak lantas itu akan mengambil keuntungan negara ini. Bahwa ada harga itu hanya untuk mengganti dana yang digunakan untuk sarana-sarana penunjang bagi terciptanya kuota dan pulsa sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi tidak akan berpikir mengambil untung. Ya, seperti halnya, mohon maaf, BBM. Banyak tenaga ahli, para pakar yang menghitung HPP dari BBM itu, harga pokok produksi dari BBM, ya itu hanya nggak sampai Rp1.000.
ada yang bilang 400, ada yang bilang macam-macam. Begitu pokoknya nggak sampai Rp1.000. Loh kenapa dijual ke masyarakat dengan harga 7.000? Jadi untungnya udah kemana-mana. Udah begitu, rugi pula laporannya. Ya, lah, mohon maaf, kalau ada seseorang, contoh sekali lagi Kang Hasan, ya, jualan pom bensin, jualan bensin eceran pakai botol, itu bisa untung. Lah ini negara dengan begitu rupa mengambil keuntungan, laporannya rugi. Ini bisa nggak jualan? Apa menterinya harus belajar ke Kang Hasan ini bagaimana jualan BBM supaya untung? Ya. Nah ini gambaran, ada hal yang salah dalam tata kelola tersebut ya. Jadi lebih canggih Kang Hasan, nggak usah ngangkat menteri yang nggak jelas begitu, udah Kang Hasan saja nih, Kang Hasan urusin nih Pertamina, Kang Hasan udah jadi top markotop core of the core misalnya, untuk mengelola perminyakan misalnya begitu. Kenapa? Sederhana itu perhitungan. Beli 7.000 dijual 8.000, untung 1.000. Sehari ada 100 botol, untung 100.000. Sebulan ketahuan berapa. Kok ini jualannya pakai tanker, mobil tangki segala macam, kok rugi, ini gimana gitu ya. Udah mau untungnya udah kemana-mana, perhitungan bisnisnya sudah luar biasa, tapi kenapa masih rugi? Ada yang salah berarti. Nah, maka kembali kepada pertanyaan Kang Iskandar ya. Tidak bisa seperti itu menganalogikan karena mentang-mentang jumlahnya melimpah tadi. Ya tempatkan saja, kita lihat apakah memang di sana ada analogi yang bisa kita samakan atau berbeda penganalogiannya sehingga hukumnya pun menjadi berbeda. Biasa tadi contohkan dengan oksigen ya, yang kemudian itu bisa didapat oleh siapapun. Ya, tidak hanya untuk bernafas ya, untuk ban kendaraan juga pakai udara gitu. Kata tukang isi ban, "Bang, ini kan milik umum nih, Bang. Kenapa saya dimintain bayaran kalau ban mobil, ban motor saya kempes, Bang?" Ya udah Bapak tiup aja sendiri itu ban. Kan ada alatnya, serot gitu kan. Ya, bahwa logikanya beli alat, pinjam alat atau apapun itu namanya, pokoknya satu ban harganya sekian kalau ingin diisi angin di tempat saya. Misalnya begitu kan. Ya, hakikatnya ya memperjualbelikan barang ataupun komoditas yang melimpah tadi. Ya, tetapi yang harus diingat, landasan analogi dan penggunaan segala sarana prasarana atau apapun itu namanya kembali tidak hanya berbicara masalah analogi, tapi juga ada dalil yang mengikat bagi aktivitas kita sebagai seorang muslim. Jadi tidak hanya sebatas karena melimpahnya itu ya, ya terus kemudian kita berargumen sama menghukumi seperti tambang garam. Demikian barangkali Kang Hasan untuk pertanyaan pertama dari Kang Iskandar. Baik. Berarti kalau dikelola sama negara boleh ya selama tidak mengambil keuntungan di situ ya Ustaz ya? Betul sekali. Dan dulu sempat kan kita begitu mudahnya berkomunikasi SLJJ, sambungan langsung jarak jauh, produknya Telkom itu ya tempo hari ya. Ya, Bahkan ada berbagai fasilitas kemudahan begitu, bisa yang bayar nanti orang yang terima konfirmasi dulu, Pak nanti Pak saya telepon dulu, gitu kan modelnya. Ya, dan itulah gambaran ya, negara boleh mengambil atau menetapkan harga atas kepemilikan negara. Ya, tapi untuk kepemilikan umum negara tidak boleh memanfaatkan atau mendapatkan keuntungan dari situ. Dia hanya mengelola saja. Ya, tapi kalau untuk kepemilikan negara dia seperti layaknya penggunaan atas kepemilikan pribadi, hanya skalanya yang berbeda. Begitu. kalau negara tidak boleh mengambil keuntungan berarti apalagi swasta ya itu ya, nggak boleh dipegang sama swasta ya Ustaz ya? Karena tadi posisinya ya tiga jenis kepemilikan umum tersebut diantaranya ada argumen terlarang bagi individu memilikinya. Kalimat terlarang bagi individu untuk memiliki kepemilikan negara tersebut di tengah-tengah kehidupan hari ini, apalagi tadi Kang Hasan menyebutkan ada ideologi kapitalis, sosialis dan sebagainya, menjadi tidak ada kalimat itu.
semuanya boleh dimiliki, semuanya bisa diswastanisasi, semuanya bisa dikerjasamakan, bahkan diberikan, bahkan dengan konsen apa istilahnya itu ya, bagi hasil atau apapun itu namanya, yang bagi negara 0%, semuanya diserahkan kepada pihak swasta, penguasaan lahan yang ribuan bahkan jutaan hektar itu misalnya kan gitu, diberikan saja begitu. Ya. Ini apakah kepemilikan umum atau kepemilikan pribadi negara menjadi tidak jelas. Kalau kepemilikan pribadi negara memang boleh diberikan. Kalau pakai pendekatan hukum Islam, maka seorang kepala negara hakikatnya tanda petik berislam ataukah tidak negara itu dalam menjalankan aktivitasnya, roda pemerintahannya, itulah kewenangan dari seorang kepala negara. Suatu ketika Kang Hasan ditelepon, Kang Hasan, datang ya besok ke istana, mau ngapain Pak? Nih pokoknya ke sini deh. Begitu pulang-pulang, nih Kang Hasan saya kasih tanah di pulau apa misalnya ya, untuk silahkan diambil. Kenapa? Ini punya negara, saya yang mengelola, saya akan berikan kepada siapapun, nih kasih, serahkan. Ya, maka ya karena menjadi milik pribadi, ya sebagaimana kepemilikan pribadi pada umumnya, mau dia bakar, mau dia apa, nah, karena udah menjadi milik pribadi. Ya, hutannya mau dia bakar, asapnya kemana-mana, ya salah sendiri kenapa negaranya memberikan. Ya, kasarannya begitu. Tapi untuk kepemilikan umum, negara terlarang. Nah, dalam pandangan sistem selain Islam, semua-muanya itu bisa dikelola berdasarkan semau-maunya kepala negara. Semuanya. Semau-maunya semuanya. Begitu. Apalagi mereka ini yang dikasih adalah orang-orang yang dulu berjasa menjadi tim saya, sehingga saya berhasil menjadi ini dan lain sebagainya. Jadi wajar dong kalau dengan kekuasaan yang saya miliki saya berbagi dengan mereka, bagi-bagi rezeki, begitu logikanya. Demikian, Kang Hasan. Ya, Ustaz. Bagaimana untuk Kang Iskandar? Pertanyaan pertama sudah clear ya? Mudah-mudahan clear. Tadi sih sudah membalas, jazakallah khairan Ustaz jawabannya. Ya. Mungkin sudah clear ya? Oke, kalau sudah clear, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kang Iskandar. Pertanyaan kedua, Ustadz mohon izin, ada sebuah kasus pembangunan listrik mandiri menggunakan tenaga air oleh seorang tenaga ahli, tapi dia membangun atas dasar landasan bisnis. Bagaimana Ustadz hukumnya untuk kasus? Oh, dia membangun generator pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran sungai, sedangkan sungai itu kan kepemilikan umum. Kemudian dia menghargakan buat siapapun yang mau dialirkan listrik dari generator yang dia bangun ke rumah-rumahnya, maka harus bayar. Misalnya dihargakan di bawah harga standar PLN per kWh. Tentu banyak yang minat. Apakah boleh yang seperti ini, Ustadz? Baik. Panjang juga ini pertanyaan kedua ini ya. Borong semuanya sama Kang Iskandar ini. Semangat Kang Iskandarnya. Yang lain jangan kalah dong sama Kang Iskandar, mangga. Baik, ini akan sangat terbuka apa yang disampaikan oleh Kang Iskandar pada pertanyaan yang kedua, yakni kasus membangun listrik secara mandiri. Seorang insinyur atau yang ngerti bagaimana mengolah sumber air atau aliran deras dari sungai untuk kemudian dibangunkan kincir air yang ternyata berputar kincir airnya ini mampu dia konversi menjadi aliran listrik seperti PLTA ya, yang di mana-mana ada ya pembangkit listrik tenaga air, tapi dengan skala ya bisa dibilang skala rumahan lah, skala kampung begitu ya. Kalau rumah skala rumahan, kalau skala kampung skala kampungan, tidak begitu ya. Ini modern ini. Bukan skala kampungan ini ya, cuman memang skalanya kecil untuk kampung. Tapi ini canggih, ini luar biasa. Ya. Bahkan dia bisa menjual harga per kWh-nya di bawah harga PLN dan lain sebagainya. Ya. Dan tentu saja banyak yang minat, lawang lebih murah daripada PLN, putus tuh PLN di situ, bubar PLN. Di sini banyak orang berhenti berlangganan listrik. Oh ternyata ada
insinyur canggih yang bisa membuat generator dan menghasilkan listrik secara mandiri di kampung tersebut. Walau alam ya, apakah PLN dengan seperangkat aparatnya akan membiarkan kondisi ini atau akan menangkap dan menjarakkan karena membuat PLN bangkrut. Nah, misalnya begitu. Ya, ini harus difahami secara apa adanya. Ya. Nah, pertama bahwa ada sarana yang tadi disebutkan oleh Kang Iskandar dalam pertanyaan tersebut, dia membangun generator listriknya di atas sarana umum. Apa? Sungai. Sungainya sungai dia atau sungai umum. Di sini disebutkan sungai yang ada di lingkungan itu. Ya, ini sungai kepemilikan umum. Ya, kenapa? Sungai bisa dimiliki oleh individu ya bisa saja. Nah, misalnya, mohon maaf ya, contoh di SIV nih, ya. Seingat saya ada rencana ya nanti akan mengalirkan sungai untuk kemudian melewati sebuah sarana food court yang kemudian bisa dialirkan sungai dari sini ke sini. Saya dikasih gambarannya itu sama Pak GM-nya. Ya. Ini yang masuk dalam kategori sungai pribadi. Kenapa? Lah sungai aslinya ada tetap, tapi dengan kecanggihan market yang dibuat atau rencana yang ditetapkan di SIP, ada perencanaan ke situ. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, rencana pembangunan sungai membelah sebahagian kawasan perumahan Sukamana Islamic Village, salah satu yang menjadi hal yang memungkinkan dan menjadi kebanggaan nantinya kalau betul-betul bisa direalisasikan ya. Mohon doanya buat yang lain juga ya agar proyek di SIP ini lancar terus misalnya ya. Amin ya Allah. Nah, maka sepanjang itulah ya katakanlah sepanjang-panjangnya sepanjang 10.000 meter misalnya sepanjang-panjangnya berarti 1 hektar. Nah, wilayah itulah menjadi sungai pribadi. Aliran sungainya dari aliran sono, aliran utama. Mengganggu atau tidak? Lah tidak, sono kan tetap jalan. Ini hanya dibelokkan sedikit saja. Ya gitu. Ya, dengan dana sendiri dia digali dan lain sebagainya, dibentuk berkelok-kelok, macam-macam, dibentuk ada semacam air terjunnya atau ya pemandangan-pemandangan yang bisa dijadikan sebagai sarana bermain air di sungai-sungai tersebut dan lain sebagainya. Maka ketika di situ ada potensi untuk diberdayakan, untuk bisa menggerakkan kincir dan lain sebagainya, maka itu boleh dijual. Boleh dimiliki oleh individu maksud saya. Sementara kalau dia bangunnya di sungai umum, ya maka dalam pandangan syariat Islam, tindakan dia menjual itu adalah tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum syariat. Sebab yang namanya kepemilikan umum tidak boleh di bahasa kita diprivatisasi. Ya, menjadi milik private, menjadi milik individu. Maka semestinya kalau ada orang-orang seperti ini, ya insinyur-insinyur yang punya pemikiran canggih ini, negara harus hadir, memfasilitasi dan lantas menjadikan itu sebagai sarana umum, bukan lantas ya mohon maaf, jangankan yang begini, yang membuat bibit unggul saja di Aceh tempo hari ya, itu ditangkap oleh negara karena melanggar apa begitu hak cipta atau dan lain sebagainya. Padahal justru dengan bibit unggul yang dia kembangkan itu petani-petani merasa diuntungkan karena hasilnya bagus dengan lahan yang tidak begitu luas tapi bisa menghasilkan padi yang kurang lebih memiliki nilai bobot yang sama dengan sekian kotakan misalnya di sawah tersebut. Ya, kalau itu bentuknya bibit padi misalnya begitu. Ini malah ditangkap penemunya. Ini kan gimana nih negara ini? Semestinya mereka dikasih penghargaan, didorong untuk bisa berkreasi lebih baik lagi, bukan dihambat dengan cara ditangkap seperti itu. Maka walau alam nih, apa yang ditanyakan oleh Kang Iskandar yang kedua ini, dari sisi hukum hari ini bisa jadi bagian dari hal yang
akan berhadapan dengan resiko hukum. Dari sisi saya sebagai seorang muslim memandang jika khilafah nanti tegak dan ada orang yang seperti ini, maka khalifah yang ada itu akan memfasilitasi agar orang-orang yang memiliki pemikiran yang canggih seperti ini, insinyur-insinyur seperti ini akan terus tumbuh. Mereka difasilitasi, mungkin hasil karyanya diberikan apresiasi yang luar biasa seperti zaman dahulu kita mengenal ketika seorang pengarang kitab berhasil membuatkan kitab, ya maka timbangan berat kitab ini dikonversikan ke dalam emas, ya. Kang Hasan bikin sebuah buku, misalnya buku itu bermanfaat untuk umat. Ya, buku di zaman dulu kan nggak ada yang tipis-tipis kertasnya, bukunya kertasnya tebal-tebal, luar biasa kan begitu. Nggak banyak sih, cuma 10 halaman bikin bukunya misalkan. Tapi 10 halaman ini senilai dengan 1 kilo emas, ya dikasih 1 kilo emas tuh Kang Hasan. Ya, apalagi kalau bisa mengarang buku yang lebih tebal, bisa beratus-ratus halaman, beribu-ribu halaman, berjilid-jilid pula. Wah, udah kaya raya tuh. Ya. Dan itu yang menjadikan para pengarang di masa itu terdorong untuk terus berkarya. Kenapa? Ini luar biasa nih apresiasi dari negara terhadap para pengarang kita. Nah, ini gambarannya. Ya, makanya tentu terkait dengan karya yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Kang Iskandar tadi, yakni menggunakan tenaga air oleh seorang tenaga ahli membangun bisnis berupa tadi dari mulai membuatkan kincirnya, mengkonversi menjadi aliran listrik dan siap menyalurkan ke tengah-tengah warga, ya ini harus diapresiasi. Nah, kalau negaranya berpikiran maju, ya dia tinggal nyuruh ke insinyur tadi, udah sudah di sini, sekarang saya tugaskan Anda ke kampung yang jauh di sana, yang masih sangat minim penerangan karena memang tidak bisa dijangkau oleh PLN ke sana itu. Silahkan Anda kembangkan di sini, nih saya biayai. Harusnya begitu. Negara manapun, wabil khusus negara khilafah Islam mesti akan mengambil opsi seperti itu. Kenapa? Listrik ini sangat sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, mungkin bisa dibilang sarana penunjang kehidupan yang cukup vital setelah air ya. Air, listrik, udah aman dah. Ya. Ini gambaran ya. Banyak yang minat sudah pasti karena ini sangat menunjang bagi kebutuhan dan kelancaran berbagai aktivitas hidup manusia. Ya. Afwan, untuk kondisi hari ini di mana semuanya serba boleh, aturan negara yang juga sangat memungkinkan membolehkan hal tersebut, ya tentu tidak ada larangan. Tetapi kalau kita bicara pendekatan berdasarkan syariat Islam, tindakan seperti ini adalah tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh negara. Nah, si insinyur tadi harus memberikan itu kepada negara dan negaranya harus ngerti, bukan ya sudah makasih ya Anda telah membuat listrik ini. Saya berikan penghargaan setinggi-tingginya. Silahkan berkarya lagi lah. Ini kan koplak negaranya kalau begitu. Jadi diapresiasi tapi juga diberikan kompensasi. Dia mengerahkan segenap daya upaya dia untuk bisa menghasilkan karya yang luar biasa tersebut. Ya, semestinya. Ya. Artinya apa? Dalam kondisi kehidupan hari ini, ya jangankan ini yang masih tidak ada penjelasan undang-undangnya begitu ya. Larangan untuk siapapun membuat kincir angin pribadi, kincir air pribadi untuk membangun sarana listrik untuk pribadi, nggak ada undang-undangnya. Maka perlu undang-undang nih untuk menghukumi tindakan seperti ini dalam kehidupan kita hari ini. Kalau mau pakai pendekatan kita sebagai seorang muslim, apalagi misalnya pelakunya adalah seorang muslim, ya tentu laksanakanlah selayaknya kita seperti menjalankan aktivitas dalam kehidupan di negara Islam, yakni dengan menjadikan ini kepemilikan umum. Dia berharap dapat pahala saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, silahkan. Begitu. Kalau pada posisi tertentu ada seorang kepala dusun, kepala desa, atau kepala wilayah, kepala lingkungan di situ yang juga merasakan manfaat dari jasa si insinyur tadi, wajar saja jika dia mengalokasikan anggaran untuk pengembangan di tempat-tempat yang lain. Nah, itu barangkali ya yang bisa saya jawab atas pertanyaan dari Kang Iskandar tersebut. Artinya ya kreasi dia dengan tidak mengurangi semangat untuk tetap berkarya,
layak untuk diapresiasi. Hanya tadi inisiatifnya untuk menetapkan bayaran dan lain sebagainya semestinya dia serahkan kepada pengurus di lingkungan tersebut, apakah Pak RT, Pak RW, untuk dikelola demi kemaslahatan bersama masyarakat di sekitar tempat dibangunnya sarana listrik skala rumah tangga tersebut atau skala desa tersebut. Ya. Ini semestinya negara berterima kasih dengan orang-orang seperti ini dan memberikan apresiasi agar muncul lebih banyak lagi orang-orang yang punya talenta yang luar biasa seperti ini. Ya. Itu barangkali ya, sisi kebolehannya sampai di situ. Ya, kenapa kalau tetap dia individu dan itu bisa mengganggu, tanda petik dianggap mengganggu oleh perusahaan besar, nah ini bisa jadi akan diperkarakan. Sayang sekali. Ya, makanya dari awal semestinya dia bukan bekerja untuk kepentingan pribadi, tapi bekerja untuk lingkungan dengan didukung oleh aparat setempat begitu, sehingga dukungannya itu akan berefek kepada perlindungan dari aparat atas jasanya terhadap masyarakat sekitar. Sudah saya buat, ini saya serahkan, terserah begitu, dikelola begitu. Berikutnya dia hanya berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jauh lebih baik untuk terjadi. Demikian Kang Hasan. Baik. Soalnya karyanya luar biasa ya Ustadz ya. Kalau Ya. misalkan mendatangkan kemaslahatan gitu bagi orang banyak. Tapi kalau ketika menggunakan kepemilikan umum itu hukumnya nggak boleh atas pribadi gitu ya Ustadz ya. Ya. Dan sebaiknya ini emang diapresiasi oleh negara, bukannya dimusuhi atau malah ditangkap gitu ya Ustadz. Harusnya begitu. Iya. Hmm. Kira-kira ya jawabannya itu yang disampaikan oleh Ustadz. Kira-kira dari Kang Is, apakah jawabannya sudah clear atau masih ada yang ingin disampaikan? Yang Isnya kayaknya nggak bisa pakai sound ini, nggak pakai mic, diketik. Iya, diketik. Ah, Ada gangguan teknis mungkin ya Ustadz ya. ya. Oke. Kalau tidak ada kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin Ustadz ya. Siap. Untuk pertanyaan ketiga, Ustadz, tentang jual beli air kemasan pernah dibahas oleh Ketum PBNU. Soal jual beli air kemasan, itu kalau niat beli airnya maka haram. Karena landasan air termasuk kepemilikan umum. Diniatkan beli botol saja, bagaimana penjelasan syar'inya Ustadz? Jadi, Terus? oh ya, termasuk mewakili jual beli air galon, bahkan di proyek pembangunan juga kadang kita beli air sekian kubik untuk kebutuhan pembangunan, padahal airnya nyedot dari danau juga. Ini memang pertanyaan dari Kang Iskandar ini itu tadi ya, sekalipun ini sepertinya agak jauh dari pembahasan fikih muamalah, ketika pertanyaannya model begini, lah ini muamalah kita begitu ya. Afan, apa yang ditanyakan oleh Kang Iskandar, saya coba bahas. Pertama terkait dengan deskripsi dari kepemilikan umum, bahwa al-muslimu syuraka fi salasin, filma wal kala wan nar. Misalnya begitu, bahkan ada tambahan hadisnya, wasama nuhu haramun, dan menghargai itu, menetapkan harga atas tiga jenis komoditas tersebut adalah haram. Nah, ini yang barangkali dipakai dalam penjelasan ketika orang berjual beli air kemasan, niatnya beli kemasannya, bukan beli airnya. Ini gimana ceritanya? Ya. Di saat yang bersamaan, deskripsi dari kepemilikan umum disampaikan secara utuh atau tidak, difahami secara utuh atau tidak. Apalagi tadi ada proyek pembangunan yang kadang beli airnya ngambil dari danau. Danaunya kan bisa juga danau umum atau danau pribadi atau danau milik negara. Kan banyak deskripsi dari kepemilikan ini, ada tiga tadi. Kenapa? Nah, kalau ada danaunya di kawasan Sukamana Islamic Village, salah satunya yang punya danau nih, ya sekalipun tidak begitu besar, ada sumber airnya lagi di situ dan lain sebagainya. Maka siapapun boleh ngambil air di situ, dan ketika misalnya pihak Sukamana Islamic Village menetapkan satu gentongnya atau satu galonnya atau satu tangkinya dihargai sekian, boleh atau tidak? Milik pribadi loh.
Perumahannya aja nggak ada urusan dengan negara, mau bangun saja harus izin ke negara bahkan. Negara harusnya berterima kasih. Ada pihak developer yang mau menyediakan rumah dengan harga yang cukup kompetitif dengan menghindarkan pada aktivitas yang riba. Harusnya negara berterima kasih. Ya, ada seorang yang luar biasa mau mengedukasi masyarakat untuk paham dengan bahaya riba dan mencurahkan, mengeluarkan sejumlah harta dan lain sebagainya, kemampuannya untuk bisa membuatkan satu kawasan perumahan berbasis Islami. Harusnya negara berterima kasih. Kenapa? Karena dibantu tugas-tugas negara sebahagiannya dibantu untuk wilayah tertentu, wilayah di mana ada perumahan Islaminya di situ. Ternyata dalam perumahan Islami tersebut ketika menggali tanah ditemukanlah sumber air yang ada di lingkungan perumahan tersebut. Ya tinggal dilihat saja depositnya besar atau tidak. Kalau dikuasai oleh pihak developer, artinya dikuasai oleh pribadi, itu akan mengganggu tidak bagi masyarakat yang lain untuk bisa mendapatkan air. Kalau di sini sumber air bagus di mana-mana, Pak Ustadz. Nah, ya berarti nggak ada masalah harusnya gitu loh. Ya. Ternyata begitu dengan proses tertentu dikemas terus kemudian berubah menjadi air kemasan. Nah, ini tantangan buat bos-bos yang ada di pucuk pimpinan sana. Mungkin tidak ya, suka mana yang ada airnya ini dibuatkan perusahaan air kemasan misalnya gitu ya. Nah, dengan metode destilasi atau apapun itu namanya, sumbernya di situ tuh. Nah, tinggal ada digali di bawah telapak kaki warga SIP misalnya ya. Wilayah ini nggak boleh dijual, kenapa? Akan dibangunkan misalnya instalasi pembangunan air minum kemasan misalnya begitu ya, tinggal tinggal ditetapkan saja sehingga nggak ada satupun orang atau calon konsumen yang membeli tanah di atas rencana pembangunan air minum tersebut, misal air minum kemasan. Boleh nggak hal itu dilakukan? Ya boleh. Yang nggak boleh itu pada saat orang mau mengakses ya terhadap fasilitas umum tersebut terhalangi karena dimiliki oleh individu. Persoalannya perumahan ini milik umum, milik negara atau milik pribadi. Itu tempatkan saja dulu di sana. Bahwa ada kemungkinan orang memanfaatkan untuk kepentingan bisnis, ya, dijual belikan dan lain sebagainya. Oke, saya pesen nih, ini kebetulan lagi di daerah saya agak susah nih, tolong diantar ke sini ya, 1 tangki. Ya sudah, nah, tawar menawar, harga deal, kirim, selesai. Boleh? Boleh. Ya, yang nggak boleh itu dia tadi ya memanfaatkan sarana umum, dan begitu dia sarana umum itu dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain menjadi terhalangi, itu nggak boleh. Ya. Satu pikulan air, satu jerigen dan sebagainya di Jakarta atau di mana-mana ya. Kalau tapi sekarang sudah nggak ada. Apakah sudah berubah mindset orang Jakarta terhadap air sehingga mudah untuk mendapatkan air, ya tidak harus beli lagi berjerigen untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap air. Satu jerigen 5.000, 10.000 itu kan lumayan, itu potensi bisnis kan begitu bagi orang-orang yang daya penciuman bisnisnya tajam gitu. Udah jadi tukang keliling nawarin air saja begitu ya. Kayak gitu tuh misalnya. Nah, menggunakan argumentasi, ya kita niat beli kemasannya saja, tidak beli airnya dan lain sebagainya, yaitu tafadhol, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa ini harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Yang paling pentingnya adalah menempatkan makna dari kepemilikan tersebut, kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, kepemilikan umum. Ya. Nah, kalau ini sudah clear, insya Allah nggak akan ada persoalan. Nah, kalau semua jenis air itu menjadi milik umum, lah terus gimana? Sumur di depan rumah kita apakah juga menjadi milik umum? Ya tidak, adanya di tanah kita kok. Dan itu ya kadang-kadang kalau musim kemarau kering kok, berarti kan memang itu depositnya kecil. Begitu. Ya, jadi ini gambaran ya. Maka mau jual belinya dalam bentuk galonan ataupun mungkin tangkian seperti tadi ditanyakan berikutnya di bawah ya, untuk pembangunan kadang beli air sekian kubik dalam bentuk tadi ya tangki misalnya ya untuk kebutuhan pembangunan satu perumahan, padahal airnya nyedot dari danau juga. Ada danau siapa begitu loh. Apakah itu memang betul-betul danau yang
menjadi milik umum, atau danau milik negara, atau danau milik pribadi. Ya, kategorisasi danau ya ada danau yang luas kayak Danau Toba, ada danau kecil misalnya begitu. Yang pokoknya ada air menggenang, tidak ada aliran sungai, air itu datang karena curah hujan terus menggenang di situ, nggak kemana-mana, kan berubah jadi danau juga. Ya, mirip-mirip kayak pemancingan gitu loh. Itu kan danau-danau juga begitu kan. Masa iya pemancingan juga menjadi milik umum? Oh, ini kan milik umum, saya boleh mancing di sini. Sama, kenapa? Ikannya gede-gede di sini lah ya, ada yang memang numpahin ikan di situ. Sementara kalau di Sungai Citarum, nah, ikannya kecil-kecil, ya nggak ada yang apa yang nggak ada naruh ikan, nggak ada kayak melak ini. Hari di pemancingan kan melak belanja heula ke pasar 10 kilo, 20 kilo, ke dinya ke danau pemancingan. Ya wajar ikannya gede-gede ketika dipancing. Terus kita mengklaim ini kan milik umum, ini air begitu. Kan lucu jadinya. Ya, jadi tempatkan dulu persoalan kepemilikan ini sebagaimana ketentuan syariat. Jadi sebelum berbicara hal yang lain, apakah kepemilikan umum itu betul-betul bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan syariat? Ya lihat dulu negaranya mau nggak menjalankan aturan kepemilikan ini berdasarkan aturan syariat, yakni dengan 3 jenis tadi, pribadi, negara, atau kepemilikan umum ini, harta-harta ini, benda-benda ini dengan deskripsi dari dalil-dalil yang sudah kita pahami begitu, baru kemudian berbicara bagaimana memanfaatkan itu untuk kepentingan komersil. Ketemu insya Allah nanti. Nah kalau ini kan negaranya saja tidak mau menggunakan Islam, kok tiba-tiba diakalin dengan cara seperti ini nggak serius ini berbicara mau menegakkan Islam gitu ya. Kalau logikanya hanya sebatas ingin menelisik dari sisi ini saja. Beda kalau kita dari awal sudah straight. Ini semua akan bisa diselesaikan manakala negaranya adalah negara yang menerapkan syariat Islam. Pasti akan dengan mudah melaksanakan berbagai aturan di atasnya. Kenapa? Pondasi penegak aturannya sudah kita siapkan, negara. Ya, maka berikutnya pengaturan di lapangan itu menjadi lebih mudah. Jangankan masalah kekayaan, mengatur orang antara sholat dan tidak sholat, ya itu tentu akan lebih mudah. Melarang orang untuk tidak memanfaatkan fasilitas yang haram, zina, dan lain sebagainya, juga tentu akan menjadi lebih mudah. Kalau semuanya dilaksanakan oleh institusi negara. Menjadi sulit hari ini, karena memang negaranya tidak mau melaksanakan syariat. Sehingga apa-apa menjadi salah, apa-apa menjadi bertabrakan dengan kepentingan negara. Mana yang benar, mana yang salah, menjadi lebih rancu lagi. Ya, orang-orang yang aktivitas dakwahnya untuk menjaga, melaksanakan, menerapkan syariat Islam, bahkan berhadapan dengan kriminalisasi, penangkapan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena negara. Ya. Jadi dari urusan kepemilikan umum pun nyangkut ke sana, ya insya Allah. Dan kita hadir insya Allah tidak hanya sebatas untuk memuaskan dahaga keilmuan kita, pengetahuan kita terkait dengan berbagai persoalan fikih muamalah, tetapi menjadi kewajiban kita berikutnya untuk juga berusaha agar fikih-fikih muamalah yang selama ini kita kaji sudah sekian episode ini, ya, untuk kemudian ada dorongan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengurus urusan manusia tidak hanya sebatas bagaimana kita hitung-hitungan bisnisnya saja, tapi ada aspek yang lain, yakni bagaimana peran negara untuk bisa memfasilitasi agar setiap orang terdorong untuk beramal sesuai dengan ketentuan syariat. Demikian, Kang Hasan. Ya, Ustaz, baik. Jadi sebenarnya untuk yang kasus yang air ini kita tidak bisa mengeneralisir bahwa itu kepemilikan umum gitu Ustaz ya. Soalnya perlu ditelusuri lebih jauh itu teh apa kepemilikan pribadi, umum ataupun negara gitu Ustaz ya. Iya, betul sekali. Harus jelas dulu. Jadi jangan mentang-mentang anna susyuruka fi salasin fil wal kalawanan, hanya itu dalilnya, bukan. Dilihat dulu air apa
padang rumput apa, api seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, Ustaz. Dan kalaupun kita memanfaatkan yang kepemilikan umum, itu masih dibolehkan selama tidak mengganggu atau menghalangi atau menghambat orang lain untuk mengakses itu, Ustaz ya? Betul, betul sekali. Gitu. Baik, baik. Untuk Kang Iskandar, bagaimana untuk pertanyaannya sudah clear? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, mungkin kita cukupkan saja Ustadz ya. Soalnya sudah jam 10 lebih 55. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah pembahasan pada hari ini tentang kepemilikan umum ya sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Hamzah, Ustadz kita yang ya luar biasa gitu penjelasannya rinci. Kepemilikan umum berbeda gitu ya konsepnya dengan sistem ideologi ataupun ekonomi kapitalis ataupun sosialis ya yang didasarkan dengan keuntungan yang seringkali ada cacatnya gitu ya. Misalkan yang PT Freeport meskipun itu untuk berdasarkan keuntungan itu hanya menguntungkan segelintir orang saja gitu ya. Padahal yang di sekelilingnya masyarakat pribumi harus nanggung dampak negatifnya ya. Kalau misalkan dilihat dari Google Map itu luar biasa pelimbahnya itu sampai kelihatan di Google Map gitu. Saking besarnya gitu dampaknya. Sedangkan kalau misalkan sistem yang didasarkan oleh syariat Islam itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang pasti tahu yang terbaik untuk makhluknya gitu ya. Gitu. Mungkin untuk sebelum ditutup Ustadz ada yang disampaikan dulu closing statement mungkin Ustadz. Baik. Para peserta kajian fikih muamalah, hal paling penting yang juga harus kita pahami, kita ketahui terkait dengan pembahasan-pembahasan yang selama ini sudah kita bersamai ini adalah tadi aspek bahwa kesan yang ditangkap, misal, mohon maaf ya, jika sangat mungkin ini salah, pada pembahasan terkait dengan fikih muamalah selalu yang ada dalam benak kita ini masalah bagaimana mengembangkan harta untuk kemudian kita bisa berinvestasi, dan investasi yang kita lakukan adalah investasi yang tidak menyalahi hukum syariat. Itu satu hal yang tentu saja bagian dari aktivitas individual untuk bisa mengembangkan harta dan dibolehkan oleh syariat. Tetapi ada aspek yang lain, yaitu tanggung jawab kita sebagai seorang individu muslim yang juga harus berpikir bagaimana orang ini bisa paham bagaimana tata laksana bisnis, pengembangan kekayaan pribadi untuk bisa menjadi kaya dan lain sebagainya. Ternyata ada jalan-jalan yang memang bisa ditempuh oleh siapapun, wabil khusus jalan ini adalah jalan yang bersesuaian dengan ketentuan syariat. Hanya sayang kemampuan kita ini terbatas. Kita hanya bisa menjaga orang-orang yang kita kenal. Di saat yang bersamaan, di luar sana banyak orang-orang yang juga harus kita pahamkan. Menjadi sangat efektif memahamkan orang-orang di luar sana bagaimana bertransaksi muamalah bisnis sesuai dengan syariat, manakala peran ini dipakai, digunakan, dilaksanakan oleh negara. Maka akan sangat efektif sosialisasi bagaimana bisnis syar'i menguntungkan, jauh dari riba, jauh dari akad-akad batil, akad-akad haram, dan sebagainya. Maka ini yang juga harus ada dalam diri kita, dorongan untuk menyampaikan, mendakwahkan apa yang kita pahami tersebut agar seluruh kaum muslimin juga mendapatkan hal yang sama seperti yang kita pahami. Tata laksana atau pelaksanaan fikih-fikih muamalah dalam dunia bisnis ngefek juga kepada masyarakat yang lain yang selama ini mereka berpikir bisnis itu dengan konsep kapitalis, sosialis, dan lain sebagainya. Ternyata emang saya dapat pencerahan dari Kang Hasan. Kenapa Kang Hasan ternyata masuk dalam komunitas pebisnis syariah? Begitu dijelaskan sama Kang Hasan, clear, mantap, saya istiqomah. Saya yakin dengan hijrahnya dari bisnis tidak Islam menjadi bisnis Islami dengan wasilah penjelasan dari Kang Hasan, saya mengajak juga kepada yang lain. Itu akan berdampak ke sana. Mudah-mudahan. Jadi dorongannya adalah tidak hanya sebatas ini dipraktekkan untuk kepentingan pribadi, tapi kita sampaikan juga kepada yang lain apapun yang kita paham.
Mungkin landasan dalilnya sederhana saja, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata baginda Nabi, sekalipun itu hanya satu ayat. Demikian barangkali ya, Kang Hasan. Mudah-mudahan penjelasan ini juga bisa memberikan tambahan wawasan kepada para peserta kajian fikih muamalah di SGL Channel ini. Dari saya cukupkan. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Ustadz atas waktunya sudah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Mari kita doakan mudah-mudahan Ustadz Abu Hamzah senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Ya, terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 6 Desember. Jazakallah khairan sudah hadir dan juga yang sudah bertanya. Jangan lupa. Oh, ke tengah, Pak. Iya. Dari sini, Kak. Jangan lupa untuk stay tune gitu ya di acara yang sama, di hari yang sama, pada hari Senin. Insya Allah di minggu depan dengan pemateri yang sama, insya Allah Ustadz Abu Hamzah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ucapkan, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, pamit duluan nih. jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mohon pamit rekan-rekan semua, izin ditutup ya.